Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur sekali bahwa walaupun dalam masa pandemi COVID-19, kita masih bisa bersama-sama untuk berbagi pengetahuan, saling berdiskusi, serta berupaya untuk dapat berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Tema kita kali ini tentang manajemen komprehensif pelayanan fisioterapi pada penyakit tidak menular. Kesehatan adalah salah satu karunia yang sangat berharga dalam hidup kita. Hampir semua hal menjadi tidak punya arti saat kesehatan kita terganggu. Mungkin kita sering mendengar pernyataan bahwa kesehatan bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya bukan apa-apa. Untuk itulah, kesehatan menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia. Bahkan PBB pada tahun 1948 telah menetapkan Universal Declaration of Human Rights yang di dalamnya mengatur tentang hak atas kesehatan. Yang menjadi pertanyaan adalah, yang pertama, seberapa besar pemahaman kita tentang masalah kesehatan saat ini? Yang kedua, apakah upaya yang telah ditempuh sesuai dengan permasalahan kesehatan saat ini? Dan yang ketiga, seperti apa kontribusi setiap profesional kesehatan dalam upaya pemecahan masalahnya? Pada tahun 2016, sekitar 71% penyebab kematian di dunia adalah penyakit tidak menular dan telah membunuh 36 juta jiwa per tahun. Dan menurut WHO, pada tahun 2018 telah meningkat menjadi 73% sebagai penyebab utama kematian di dunia, yaitu penyakit tidak menular. 35% diantaranya karena penyakit jantung dan pembuluh darah, 12% karena kanker, 6% oleh penyakit pernapasan kronis, 6% karena diabetes, dan 15% oleh karena penyakit tidak menular lainnya. Di Indonesia sendiri telah terjadi transisi epidemiologi, yaitu pergeseran pola penyakit dari penyakit menular dan infeksi seperti ispa, tuberkulosis, dan diare sebagai penyebab utama kematian sejak tahun 1990 menjadi penyakit tidak menular seperti stroke, diabetes, kanker, dan kecelakaan sebagai penyebab utama kematian di tahun 2010 sampai sekarang. Dengan melihat kenyataan tersebut, maka sudah seharusnya untuk melakukan upaya-upaya kesehatan yang diprioritaskan pada penyakit tidak menular, serta memberikan akses kepada seluruh profesional kesehatan untuk fokus memberikan pelayanan pada penyakit tidak menular, yang tentu saja membutuhkan dukungan kebijakan-kebijakan pemerintah dengan fokus yang sama. Dengan demikian, maka derajat kesehatan masyarakat akan meningkat karena upaya-upaya yang dilakukan diarahkan pada masalah utama kesehatan di Indonesia. Prevalensi indikator kunci penyakit tidak menular yang terus meningkat dari hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 antara lain hipertensi dari 25,8% menjadi 34,1%. Obesitas yaitu dari 14,8% menjadi 21,8%. Usia merokok yang kurang dari 18 tahun dari 7,2% menjadi 9,1%. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh profesional kesehatan, termasuk fisioterapi, untuk dapat menekan laju peningkatan prevalensi indikator kunci tersebut. Adapun alasan mengapa penyakit tidak menular atau non-communicable disease ini menjadi prioritas perhatian. Yang pertama adalah karena merupakan masalah utama kesehatan. Yang kedua, sebagai penyebab kematian nomor 1. Yang ketiga, terjadi di semua kelompok usia. Yang keempat, biaya kesehatan yang tinggi. Dan yang kelima, sebagian besar tidak terdeteksi. Fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fisioterapis untuk mengoptimalkan kualitas hidup dengan cara mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi yang berpotensi terganggu oleh faktor penuaan, cedera, penyakit, gangguan fisik, dan faktor lingkungan yang terjadi sepanjang daur kehidupan melalui metode manual, peningkatan kemampuan gerak, penggunaan peralatan, pelatihan fungsi, dan komunikasi. Peningkatan usia harapan hidup boleh jadi merupakan indikator semakin membaiknya upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
Akan tetapi, harus disadari bahwa populasi lansia adalah merupakan populasi yang sangat rentan dan potensial mengalami gangguan pada penyakit tidak menular. Diperkirakan pada tahun 2030, 50% pertumbuhan belanja konsumen global itu berasal dari mereka di atas 60 tahun. Dengan kondisi tersebut, maka bukan hanya sebagai tantangan, tetapi juga sebagai peluang bagi seluruh profesional kesehatan untuk dapat berkontribusi memberikan pelayanan terbaik, yaitu sebuah pelayanan yang mengarah pada kebutuhan kesehatan akibat penyakit tidak menular. Data dari BPJS Kesehatan tahun 2017 menunjukkan bahwa penyakit katastrofik sebanyak 5,7% dari total peserta JKN, dengan beban biaya kesehatan sebesar 14,6 triliun rupiah, di mana penyakit jantung sebesar 7,4 triliun rupiah dan penyakit ginjal kronik sebesar 2,6 triliun rupiah. Sebagai tenaga kesehatan profesional, yaitu fisioterapis, setidaknya ada 3 upaya yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menurunkan faktor risiko, yang kedua deteksi dini, dan yang ketiga adalah pengendalian dan penanggulangan penyakit tidak menular. Untuk itu dibutuhkan sebuah upaya bersama dalam bentuk interprofessional collaboration, di mana setiap profesional kesehatan memiliki ruang untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah, di mana setiap profesi kesehatan dapat memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan yang dimiliki oleh profesi masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut, Organisasi Fisioterapi Dunia telah mengarahkan seluruh fisioterapis untuk dapat meningkatkan kontribusi khususnya pada 4 area. Yang pertama adalah non-communicable disease, yaitu penyakit tidak menular, dalam bentuk peningkatan edukasi untuk upaya pencegahan dan juga peningkatan aktivitas fisik. Yang kedua adalah aging population dalam bentuk active aging. Yang ketiga adalah natural disaster dalam bentuk ikut memberikan kontribusi aktif terhadap pemulihan pasca bencana. Yang keempat adalah mental health dalam bentuk peningkatan kebugaran dan kesejahteraan. Fisioterapis sebagai profesi kesehatan yang memiliki kualifikasi expert dalam bidang movement dan exercise akan memiliki peran esensial dalam pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit tidak menular. Hal tersebut sangat dimungkinkan karena kurangnya aktivitas fisik merupakan salah satu dari faktor risiko utama penyebab kematian di dunia. Dia berkontribusi sebesar 6% terhadap angka kematian di dunia. Dengan kompetensi yang dimilikinya, maka seorang fisioterapis dapat mendesain sebuah program latihan tertentu atau sebuah program aktivitas fisik tertentu yang tepat dan sesuai dengan karakteristik individu. Dengan menjalankan program aktivitas fisik atau program latihan yang didesain oleh seorang fisioterapis, maka diharapkan akan mampu menurunkan risiko-risiko penyebab penyakit tidak menular. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dengan aktivitas fisik yang teratur atau exercise yang didesain sedemikian rupa, terukur sesuai dengan kebutuhan yang ada, maka akan dapat menurunkan faktor risiko, antara lain kanker usus sebesar 30-40%, kanker payudara sebesar 20-30%, penyakit kardiovaskuler sebesar 20-35%, penyakit diabetes tipe 2 sebesar 20-30%, hipertensi sebesar 26-28%, dan resiko stroke sebesar 20-30%. Dosis dari program aktivitas fisik atau program latihan yang didesain oleh seorang fisioterapis tentu saja sangat ditentukan oleh tujuan dari program tersebut serta karakteristik dari individu. Karakteristik dari individu merupakan gambaran kondisi fisik dari individu berdasarkan hasil pemeriksaan gerak dan fungsi tubuh. Akan tetapi secara umum dapat kami rekomendasikan untuk dapat melakukan aktivitas fisik pada intensitas ringan dan sedang, yang nanti akan kami jelaskan pada slide berikut. Sebuah pernyataan mengatakan bahwa bergerak adalah sebuah obat yang dapat memberikan perubahan bagi seseorang terhadap fisik, emosional, dan status mentalnya. Benefit yang dapat diperoleh bagi seseorang yang menjalankan program aktivitas fisik atau program latihan khusus yang didesain oleh seorang fisioterapis antara lain, yang pertama,
benefit terhadap kesehatan. Yang kedua, meningkatkan kualitas tidur. Yang ketiga, menjaga berat tubuh yang sehat. Yang keempat, membantu pengelolaan stres. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas hidup. Sebagaimana telah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa fisioterapi juga diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada mereka dengan lanjut usia, di mana di dunia tren angka kelahiran semakin menurun serta umur harapan hidup semakin meningkat. Hal tersebut akan berdampak terhadap meningkatnya populasi lansia, di mana penyakit tidak menular yang menjadi penyebab kematian utama antara lain stroke, hipertensi, diabetes, serta penyakit lainnya dominan dialami oleh mereka dengan lanjut usia. Untuk itu, pelayanan khusus fisioterapi pada lansia juga merupakan salah satu upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit tidak menular di Indonesia. Bahkan di Indonesia diproyeksikan pada tahun 2035, penduduk lansia di Indonesia telah mencapai 15,77% dari total populasi di Indonesia. Permasalahan populasi lansia justru ada di kawasan Asia. Mereka yang lanjut usia adalah yang paling berpotensi mengalami penyakit tidak menular, khususnya pada masalah gangguan gerak dan fungsi tubuh yang merupakan domain seorang fisioterapis. Dengan karakteristik yang kompleks pada lansia, maka membutuhkan persiapan khusus dalam memberikan pelayanan fisioterapi pada mereka. Program fisioterapi yang khusus, terukur, serta berdasarkan pada evidence-based practice fisioterapi dari hasil riset-riset terbaik akan mengoptimalkan pencapaian tujuan dari fisioterapi. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa dengan exercise yang terukur dan teratur akan dapat mencegah dan mempercepat proses pemulihan adanya peradangan pada sistem organ tubuh manusia. Bahkan dapat meningkatkan kinerja sistem imun untuk meningkatkan antibodi. Desain dan dosis exercise akan diarahkan pada moderate intensity atau intensitas sedang, di mana hal ini akan memberikan benefit lebih terhadap individu. Exercise dengan intensitas sedang dilakukan antara 20-40 menit dengan pencapaian antara 40-60% VO2 max. Pengukuran dapat pula dilakukan melalui perhitungan heart rate maksimal, di mana heart rate maksimal adalah hasil selisih antara 220 dikurang usia. Setelah mendapatkan nilai heart rate maksimal, maka untuk menentukan exercise yang dilakukan pada intensitas sedang adalah merupakan nilai dari 55-68% dari heart rate maksimal. Exercise juga berdampak terhadap fungsi sistem saraf, baik untuk pencegahan terhadap gangguan maupun pemulihan pada sistem saraf yang mengalami gangguan. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada penyakit tidak menular, salah satu diantaranya adalah stroke, yang merupakan gangguan pembuluh darah di otak, dan sekaligus sebagai penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Dengan program exercise yang tepat dan terukur, akan memberikan manfaat pada otak sebagai sistem saraf pusat, antara lain, yang pertama adalah meningkatkan produksi neurokimiawi yang ada di otak untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan pada sel otak yang mengalami kerusakan. Yang kedua, meningkatkan fungsi memori atau daya ingat. Yang ketiga adalah meningkatkan daya tahan atensi atau perhatian kita. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan untuk bisa mengambil keputusan secara segera. Yang kelima adalah mendorong pertumbuhan sel-sel di otak serta pembuluh darah. Yang keenam adalah meningkatkan kemampuan multitasking atau kemampuan untuk dapat menyelesaikan beberapa pekerjaan dalam waktu bersamaan. Dan yang tidak kalah penting adalah dengan exercise yang terukur dan teratur akan meningkatkan level BDNF, yaitu Brain Derived Neurotrophic Factor, di mana BDNF merupakan neutrofin yang tersebar luas di susunan sistem saraf pusat. BDNF memiliki beberapa fungsi, termasuk regulasi aksonal, pertumbuhan dendritik, berperan dalam pelepasan neurotransmitter, dan long-term potentiation. Seluruh benefit tersebut hanya dapat diperoleh jika program exercise terukur dan tepat sesuai dengan kondisi individu. Di beberapa penelitian menyampaikan bahwa program latihan dapat juga mengakibatkan cedera atau bahkan menurunkan sistem imun pada dosis yang tidak sesuai.
Demikian paparan singkat yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulan yang dapat saya berikan adalah yang pertama, dibutuhkan interprofessional collaboration, di mana setiap profesi kesehatan memberikan kontribusi terbaiknya, akses untuk memberikan layanan terbaik, serta regulasi yang mendukung. Yang kedua adalah peningkatan langkah-langkah promotif dan preventif untuk menurunkan faktor risiko dan perubahan perilaku. Yang ketiga adalah peningkatan upaya kuratif dan rehabilitatif sebagai bentuk penanggulangan penyakit tidak menular secara efisien dan efektif. Demikianlah paparan singkat yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.